Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 10 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, lahir maupun batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang selalu dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita berlanjut ke pelajaran yang minggu kemarin, masih berkaitan dengan sholat. Ya. Sekarang belanjak ke waktu sholat. Ya. Kemarin membatasi sholat sudah selesai, sekarang adalah waktu sholat fardu. Ya. Bahwanya yang nama sholat itu adalah wajib bagi mukallaf. Ya. Dan kelak yaumil kiamah yang paling pertama akan dihisab pun adalah sholat. Ya. Waktu sholat. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu ada waktunya. Jadi nggak boleh sembarangan waktu sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib. Nah itu nggak boleh ya. Makanya ini adalah udah ketetapan Allah bahwasanya ditetapkan dalam sehari semalam itu 5 waktu ya. Kita bersyukur 5 waktu sholatnya. Dulu ya sebelum ditetapkan itu 50 waktu. Dan mungkin kita semuanya nggak bakal bisa untuk melaksanakan itu ya. Maka di dalam hadisnya, faradallahu ala ummati lailatan isra'i khamsina sholatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'ala khamsan fi kulli yaumin wala lailatin. Fi kulli yaumin wa lailatin. Ya. Telah difardukan Allah atas umatku pada malam Isra 50 salat ya. Jadi dulu 50 waktu salat ya. Maka senantiasa saya kembali ke hadrat ilahi dan saya minta keringanan sehingga dijadikannya menjadi 5 kali dalam sehari semalam ya. Jadi kita bersyukur salatnya kita hanya 5 waktu dalam sehari semalam ya, enggak 50 waktu. Kalau 50 waktu kita mungkin keberatan ya, maka diringankan oleh Allah menjadi 5 waktu. Nah ini yang 5 waktu ini sangat sedikit dan jangan sampai ditinggalkan ya, karena inilah kewajiban yang paling utama dan pertama ya. Maka ada waktu-waktunya ya. Apa konsekuensinya kalau enggak sesuai dengan waktunya? Maka kata Rasulullah ya, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lailatan usriya bi ila sama ra'aitu rijalan wa nisaan. Ketika saya di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah ya ke langit, ra'aitu rijalan wa nisaan, saya melihat seorang laki-laki dan perempuan yadribuna ru'usahum, mereka memukulin kepalanya sendiri, fatasilu dima'uhum, maka mengalir darahnya ya bagaikan sungai yang besar. Kanahril azim, bagaikan sungai yang besar. Apa artinya? Artinya itu darah sangat banyak mengalirnya sehingga diibaratkan bagaikan sungai yang besar. Berarti itu pukulannya sangat berat ya. Sangat keras pukulan, mukulin kepalanya sendiri. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, itu siapa sih orang-orang laki-laki dan perempuan yang mukulin kepalanya sendiri sampai begitu derasnya darahnya mengalir dari kepalanya? Maka Jibril, alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Ya, mereka adalah orang-orang yang sholat yang tidak tepat pada waktunya. Jadi melalaikan waktu. Dientar saja. Udah waktu sholat antar belum azan. Udah azan mulai Allahu Akbar, antar belum qomat. Ya, baru ke azan, akhirnya udah qomat ya. Akhirnya terlambat sholatnya sehingga tidak sholat ya. Adapun sholatnya tidak sesuai dengan waktunya ya, inna sholata kan alal mu'minina kitaban mawquta ya. Sesungguhnya sholat itu adalah udah ada waktunya tertentu ya.
Sholat duhur waktunya, ya. Awal waktu sholat duhur adalah setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit, ya. Matahari tergelincir di tengah-tengah matahari, nah itu waktu sholat duhur, ya. Jangan sampai kelewat, ya. Sholat duhur. Lalu sholat asar, ya. Waktunya mulai dari habisnya waktu duhur. Nah, sudah selesai waktu duhur, waktunya baru sholat asar. Bayang-bayang sesuatu lebih daripada panjangnya. Jadi kalau kita berdiri di tengah-tengah terik matahari, bayang-bayangnya udah lebih panjang, nah itu udah masuk ke waktu asar, ya. Sholat maghrib waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam syafaq, ya, teja merah, mega merah, ya. Matahari udah terbenam, ya. Matahari terbenam itu berarti sudah masuk waktu maghrib, ya. Sholat isya waktunya mulai dari terbenam syafaq merah maghrib, ya, sampai terbit fajar. Jadi sudah syafaq merah, mega merah itu udah hilang, ya. Udah hilang berarti itu udah masuk sholat isya, ya. Cuman kalau zaman sekarang mah udah nggak ngeliat-liat lagi, ya, karena sudah ada waktu, udah banyak waktu, udah negara sudah menentukan waktunya sehingga ada waktu tertentu. Udah waktunya azan, sudah banyak orang-orang langsung menggunakan azan, nggak lagi ngelihat matahari dan lain sebagainya, ya. Apalagi di HP udah modern, udah HP waktu sholat maghrib HP udah bunyi sendiri azan, ya. Sekarang seperti itu. Nah, sholat subuh waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari, ya. Terbit fajar kedua sampai terbit matahari. Jadi kalau udah terbit fajar itu udah masuk waktu subuh. Tapi kalau terbit matahari, udah muncul matahari, nah itu bukan sholat subuh lagi. Itu mah sholat duha. Sholat duha. Nah, bagaimana kalau kesiangan? Tetap sholat, ya. Tetap sholat. Kenapa? Karena sholat itu tidak ada rukhsah, tidak ada berhentinya, tidak ada liburnya kecuali bagi perempuan, ya. Kecuali bagi perempuan. Maka kata Rasulullah, man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin. Siapa orang yang mendengar azan falam ya'ti, maka ia enggak datang untuk melaksanakan sholat, fala sholata lahu illa min udhrin, maka enggak ada sholat baginya kecuali uzur. Laki-laki enggak ada uzur, ya. Dimanapun tempatnya, sewaktu udah waktu sholat saja. Mau di lapangan, mau tempat kerja, sholat aja kalau udah waktu sholat. Kecuali bagi perempuan ada haidnya, waktu liburnya, gitu, ya. Nah, siapa yang meninggalkan berarti dia sudah melalaikan daripada sholat. Konsekuensinya tadi udah kita tahu banyak. Nah, syarat wajib sholat 5 waktu. Syaratnya apa saja untuk melaksanakan sholat 5 waktu tadi? Yang pertama adalah Islam. Nah, jadi sholat mah buat orang Islam, ya. Selangga beragama Islam berarti tidak wajib untuk melaksanakan sholat, ya. Non muslim mau melaksanakan sholat masuk Islam dulu, ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, beres, langsung mengerjakan sholat. Nah, yang kedua, suci dari haid, dari kotoran, dari nifas. Nah, ini bagi perempuan, ya. Bagi perempuan yang suci dari haid, dari nifas, ini dari kotoran, maka wajib sholat karena itu adalah syaratnya, ya. Syarat yang ketiga adalah berakal. Nah, ini berakal. Orang yang berakal wajib sholat, ya. Orang gila tidak wajib melaksanakan sholat karena dia tidak berakal, hilang akalnya. Cuman orang gila setelah kembali sempurna, udah kembali pulih, udah sembuh dari gilanya, udah bisa berpikir lagi, maka ia terkena kewajiban sholat lagi, ya. Yang keempatnya adalah balik, ya. Balik, nah ini udah mulai dari balik, maka ini udah dikenakan kewajiban untuk melaksanakan sholat, ya.
Maka kewajiban bagi orang tua, anak sudah beranjak 10 tahun, ajarkan ia sholat. Nggak mau, boleh dipukul yang tidak membawa bekas atau menyakiti si anak. Ya ajarkanlah bagaimana caranya. 10 tahun harus sudah diajarkan untuk belajar sholat ya, karena sudah hampir waktunya, karena 15 tahun ya. Balik bagi laki-laki 15 tahun ya. Bagi perempuan setelah head ya. Jadi kalau udah head ya, mereka perempuan udah ajarkan balik ya. Nah, itulah ya, berkaitan dengan sholat itu tadi ya. Ada diulang lagi. Tadi ada syarat yang perlu diingat adalah syarat wajib sholat itu tadi. Yang pertama diulang lagi, Islam. Yang kedua aja suci dari haid, kotoran dan nifas. Yang ketiganya berakal. Yang keempatnya balik ya. Islam, suci, berakal, balik, wajib sholat ya. Nah itu syarat-syaratnya, mohon dicatat ya pada siswa-siswi agar ingat, agar gampang dihafal, sehingga nanti ketika semester mudah untuk mengerjakan soal-soal ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.